bisa diburu dan dirindu kecuali buah durian yang sedang digalakan oleh kawan-kawan dan Anda tentunya. Patut dan apresiasi terhadap orang-orang yang telah mau menanam durian-durian asli Indonesia termasuk. Selamat berjumpa lagi dengan Teddy Kurniata Game dari Kabupaten Tenggamus. Hari ini Teddy berada di depan kawan-kawan dalam rangka ingin sekedar membuat pemahaman dan penilaian terhadap sebuah keadaan antara keadaan pohon durian dengan buahnya, yaitu adalah buah-buah unggul Indonesia yang diharapkan dan digadangkan oleh kita. Durian unggul Indonesia akan terus maju dan melaju. Tentunya adalah berkat Anda-Anda yang konsen terhadap durian Indonesia. Nah, saat ini ada percaturan atau pembicaraan tentang durian super tembaga, yang saya berpikir bahwa super tembaga adalah durian lokal Indonesia yang dari Bangka asalnya, tetapi memang saat ini menjadi momok di beberapa daerah, baik di Jawa maupun saat ini adalah dari tanaman Pak Ai Ketut Kari yang ada di Lumbunu, juga yang ada di Bangka. Jadi kawan-kawan, saya bukan jauh daripada ingin saya menyampaikan pendapat yang berdasarkan kajian-kajian, tetapi ini adalah berdasarkan pemahaman saya, salah seorang pecinta durian dari Kabupaten Tenggamus. Dan saya adalah orang yang sudah STW setengah tua nih, tapi baru mau memulai menanam pohon durian. Nah, tetapi sebelum saya menanam durian adalah saya mencoba searching, kemudian bertanya ke kiri ke kanan. Bahkan saat ini kan sangat mudah kita mencoba melihat di beberapa media. Karena memang di beberapa media itu memang tidak semua benar, tetapi paling tidak presentase untuk yang baik. Seperti kita melihat di Ai Ketut, mohon maaf, yang ada di Lumbunu, itu di Sulawesi, itu betul-betul adalah dia adalah petani durian yang sudah puluhan tahun. Atau kita kembali kepada Pak Agus Widodo yang ada di Jawa Tengah, kemudian juga ada yang di Nusa Tenggara, Jabat Manjulu, itu adalah orang-orang yang baik. Bahkan di Sumatera juga ada yang namanya Ike Richmond yang juga sukses di dalam perdurianan. Nah, tapi sekarang ini adalah saya adalah orang yang selalu konsen mengikuti perkembangan perdurianan Indonesia. Salah satunya adalah durian super tembaga. Bahkan saya telah membuat satu konten bagaimana caranya bahwa kita sebagai warga negara Indonesia yang tatanan lahan, lokasi, bahkan teritorialnya mungkin bisa dikatakan sangat luas. Kenapa kita tidak membuat sebuah dan kesepakatan bersama untuk bisa memajukan durian-durian lokal kita menjadi unggul? Saya syukur-syukur kalau kita bisa menguasai dunia terhadap perdurianan ini. Nah, kawan-kawan, saya melihat bahwa tanaman Pak Ai Ketut Kari yang ada di Lumbunu itu sangat sudah istimewa kalau menurut saya. Karena apa? Berdasarkan referensi yang dia peroleh, artinya referensi yang saya peroleh, bahwa beliau adalah salah satu petani durian yang kalau menurut saya apresiasi dengan Pak Ketut. Sangat luar biasa. Artinya apa yang dihasilkan beliau itu adalah dalam sebuah proses yang sangat panjang. Bukan seperti kawan-kawan saat ini baru nanam 1-2 pohon kemudian sudah menjustis. Ini loh. Nah, sementara juga kita tidak mengklarifikasi bagaimana bibit-bibit yang kita peroleh. Lah, gitu loh. Bahkan kalau saya melihat Pak Ai Ketut Kari adalah dia menciptakan satu varietas, itu adalah ditanam dulu, kemudian berbuah, baru dia berstatement. Gitu loh. Dan baru dikembangkan. Nah, tetapi memang apa yang disampaikan, karena saya lebih awal juga saya mengapresiasi 2 orang terhadap Pak Ase Ardianto yang ada di Bangka. Itu adalah orang penggiat dan selalu memunculkan tentang informasi-informasi tentang kelebihan-kelebihan dan keistimewaan-keistimewaan tentang durian super tembaga ini dan namlungnya. Tetapi memang bahwa pohon-pohon yang ada di situ yang dikatakannya klamunot, itu kalau menurut saya itu sangat luar biasa dan saya apresiasi terhadap itu. Nah, kemudian juga yang ada di tempat Pak Ai Ketut Kari, kalau menurut saya juga itu juga sudah bagus. Walaupun kalau saya katakan bahwa super tembaga sangat adaptif untuk ditanam di mana saja.
Bahkan yang saya lihat di tempat Pak Sigit yang di Durian Traveler itu juga telah menampilkan beberapa tayangan tentang yang ada di Bogor, itu juga super tembaga yang sangat bagus. Kemudian ada beberapa daerah yang misalnya di Pak Matukul, kemudian di Mas Rudi, katanya beli dari tempat yang sama, kemudian ditanam bersama-sama, kemudian ada hasil yang berbeda. Ini juga kalau menurut saya adalah bukan sebuah kesalahan, tapi sebagai manusia, human error itu jelas ada loh. Artinya gini, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Matukul, bisa saja bahwa ini adalah keadaan alamnya. Itu juga bisa mempengaruhi. Tetapi memang bahwa kalau ada perubahan paritas, itu maksudnya bukan super tembaga nanam kemudian berubah. Tetapi mungkin saja bahwa human error itu bahwa di tempat asalnya karena tidak secara langsung bahwa kita membeli itu adalah pemilihan. Mungkin kekeliruan dan kesalahan manusia itu sangat mungkin kalau menurut saya itu. Karena kalau saya ngelihat dari beberapa tayangan-tayangan yang ditayangkan oleh kawan-kawan bahwa super tembaga terutama oleh Ase Ardianto, saya salam hormat sama beliau yang ada di Bangka, dia selalu memperlihatkan bahwa kalau kita membuka super tembaga itu selalu bahwa kalau nggak 1, 2, 3 juga jarang gitu loh, artinya seperti itu. Dan warnanya juga memang kalau yang memang pemberian terhadap atau kebutuhan nutrisinya tercukupi itu juga artinya memang sangat normal banget. Tetapi memang jangankan nggak diberikan, kalaupun diberikan, kalau suasana alam tanah di lokasi tersebut itu memang tidak sesuai dengan keadaan, ya bisa saja memang hasilnya juga berbeda gitu. Nah, tetapi memang dari pengalaman-pengalaman yang ada seperti Pak Ai Ketut Kari, saya rasa sangat luar biasa. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Jamrut Channel terhadap hingar-bingar tentang antara super tembaga yang di Pak Ai Ketut Kari dengan yang dikirim oleh Mas Sigit kepada beliau, kalau menurut saya itu adalah sebuah normatif. Kenapa? Karena memang itu dikirim dari tempat jauh, bisa saja barangnya awalnya bagus, tetapi kemasannya kemudian waktu pengirimannya itu bisa saja itu menjadi sebuah human error, artinya sebuah kekeliruan atau dari proses kerusakan di dalam perjalanan hingga menyebabkan seperti itu. Tetapi kalau memang pergantian keadaan, ya kalau misalnya warnanya, rasanya, kemudian teksturnya, ini adalah bisa saja berubah karena keadaan, gitu loh. Bisa saja teksturnya bisa tidak legit lagi karena memang diproses di frozen kemudian dalam perjalanan atau telat mengkonsumsinya, itu bisa saja menjadi berbeda gitu. Tetapi kalau memang artinya menjadi bijinya banyak, kalau menurut itu adalah paritas. Ya, seperti yang disampaikan oleh salah satu pakar gizi bahwa kalau biji menjadi banyak itu adalah kelainan paritas. Artinya adalah bibit yang memang harus dipertanyakan itu. Tetapi kalau masalah rasa, ya sejauh memang tidak berubah, artinya itu bisa saja itu adalah memang kekurangan. Misalnya kekurangan mineral, kekurangan subsidi, asupan terhadap buah, itu bisa juga. Bahkan juga terhadap perlakuan-perlakuan yang bisa saja, bisa kurang, bisa berlebihan gitu. Itu yang bisa menyebabkan bahwa rasa itu bisa berubah. Nah, oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh kawan-kawan yang selama ini menjadi permasalahan terhadap durian super tembaga yang ada di Lumbunu dan yang ada di Bangka, itu ada bukan permasalahan kalau menurut saya. Ini adalah sebuah tantangan. Dan dengan adanya keributan-keributan yang sekarang ditampilkan kemarin oleh Pak Jamrut Channel, kemudian yang ada juga ditampilkan oleh kawan-kawan, oleh Mas Rudi, kemudian Matukul, itu adalah sebuah nuansa. Kalau menurut saya bahwa dengan adanya hal-hal seperti ini, kita pancing pemerintah agar dia segera turun tangan. Kenapa? Itu Malaysia hingga menjadi besar seperti itu ada keterlibatan negara. Artinya, bagaimana ini bahwa sebuah produk, sebuah penghasilan, sebuah perubahan dari pangan menjadi penghasilan untuk masyarakat, ini sangat luar biasa loh Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Artinya ini loh yang harus kita sikapi.
Saya mari bersama-sama, saya tidak menyalahkan siapapun, juga tidak mengatakan bahwa ini yang lebih baik, tidak. Tetapi memang bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus patut dan apresiasi terhadap orang-orang yang telah mau menanam durian-durian asli Indonesia, termasuk Pak Ketut, kemudian Pak Matukul, kemudian Mas Rudi, kemudian Pak Jabat Manjulu, kemudian Pak Iko Richmond, dan semua termasuk orang-orang yang terlibat di dalamnya, termasuk juga Durian Traveler dengan Mas Sigit dan Mas Afidnya. Itu kita perlu apresiasi kepada mereka. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada kawan-kawan, mari kita bersatu. Indonesia adalah negara yang sangat besar, sangat memungkinkan baik teritorial maupun keadaan konstruksi tanahnya itu juga sangat bagus. Bahkan bisa berbanding kita dengan Malaysia dan Thailand. Oleh sebab itu, mari kawan-kawan, satukan visi, satukan kegiatan, pemikiran untuk mencapai Indonesia menjadi sentra durian dunia. Itu harapan kita. Salam durian dari Teddy Kurniawan TGM dari Kabupaten Tenggamus. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pencerahan untuk kita semua. Mari bangun kawan-kawan. Tidak ada salah satu buah yang bisa diburu dan dirindu kecuali buah durian yang sedang digalakan oleh kawan-kawan dan Anda tentunya. Terima kasih kawan-kawan. Mohon kawan-kawan mari kita repeat ke belakang untuk maju ke depan lebih jauh. Salam durian dari Kabupaten Tenggamus. Teddy Kurniawan TGM. Bye.